Mengikuti arus dunia ini lumayan melelahkan ya. Tuntutan demi tuntutan seakan mencengkeram tubuh ini setiap harinya. Demi hidup, tenaga harus benar-benar disiapkan agar bisa bertahan. Tak jarang kita menemukan jalan buntu, dan kepasrahan adalah jurang yang menanti di depan kita. Pilihannya hanya dua, cari alternatif jalan lain, atau menunggu untuk jatuh ke jurang tersebut. Ternyata perjalanan belum usai. Dalam Honest Talk kali ini, kita akan ditemani oleh teman kami yang bernama Rama, seorang buruh swasta yang bersedia membagikan pengalaman hidupnya dalam mengejar impian sekaligus menjalani realita yang ada. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Selamat sore, Om. Tadi kayak bapak kayaknya juga nggak mau, ya udah Om. Namanya siapa ya Om ya? Abang-abangan sih. Abang-abangan sekarang. Oke. Abang siapa nih namanya? Rama. Rama. Oke, Abang Rama. Abang Rama, ini gue mau tanya terkait cita-cita atau tujuan atau sesuatu yang pengen lo raih dari kecil mungkin atau dari dulu itu apa sih Bang? Oke, gue pengen jadi kayak chef gitu. Nah, kenapa? Karena sesimpel gue sering ngeliat tuh di acara TV yang Gu Siska itu. Gu Siska ya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan antara lain. Terus sampai akhirnya gue pun lulus SMA, gue udah bilang nih, ataupun gue kayak ngomong ke diri gue sendiri, gue pengen deh di kuliah di kayak perhotelan gitu, yang dimana nanti menjurusnya ke kitchen gitu. Tapi sekarang apa yang lo kerjain atau mungkin ada pekerjaan tetap atau sebagai apa? Oke, kalau sekarang gue sebagai karyawan swasta sih lebih ke buruh ketik ya. Buruh ketik, iya ya, buruh ketik. Lu tadi udah ngomong pengen jadi chef, tapi kenyataannya, realitanya sekarang kayaknya udah berbeda jauh gitu. Yang lo rasain apa? Sebenarnya jadi gue coba ceritain dulu ke belakangnya ya. Jadi tadi kan gue pas SMA gue punya impian juga kayak kuliah di salah satu kota di Bandung, di perhotelannya gitu. Tapi ternyata gue keterima duluan nih di tempat kuliah gue yang sebelumnya gitu di Bogor gitu. Nah terus ya udah deh, akhirnya ambil itu kata orang tua gue. Berarti itu jatuhnya kayak ketampar nih yang pertama nih, ketampar realita. Kayak kata orang tua gue juga kayak nggak usah di Bandung deh, udah kamu di Bogor aja gitu. Akhirnya gue jalanin lah dengan kuliah di Bogor. Terus habis itu gue bertekad lagi di diri gue habis lulus kuliah gue coba cari kerjaan di kitchen gitu, di hotel-hotel gitu. Gue kayak mikir nggak apa-apa deh, gue bener-bener dari bawah gitu, karena gue juga sadar diri gue belum ada basic di kitchen gitu kan. Sampai akhirnya gue kesampaian untuk kerja di kitchen setelah kuliah itu, setelah beres kuliah. Sampai gue kayak misalkan direndahin, kayak lo ngapain sih di sini? Karena mereka juga tahu gue nggak ada basic di kitchen. Ya ada juga kayak nggak dihargain lah gitu. Kayak gue udah kayak effort nih, gue mau nambahin jam kerja gue deh lebih gitu. Tapi ternyata chef gue bilang, lo nggak usah kan di sini, lo pulang aja deh, ngapain di sini kayak menu-menuhin doang gitu. Oh oke, tapi itu bukan jadi alasan gue yang akhirnya gue cabut nih dari kitchen, dari dunia kitchen. Tapi ada hal lain yang emang gak bisa gue terus lah di kitchen gitu. Lebih ke gue ngelihatnya ya kalau dikupas lebih dalam kayak itu terlalu detail, tapi intinya kayak si manajemen itu tidak menaungi dengan baik lah dengan karyawan-karyawan yang di luar gitu. Entah kayak misalkan duitnya ditahan-tahan, bayarannya gitu, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi waktu itu gue terakhir di kitchen di salah satu hotel di Bogor itu gue ditawarin kontrak baru nih sama HR-nya. Lo mau perpanjang nggak nih gitu. Terus habis itu gue dengan songong ya istilahnya, dengan songongnya gue bilang gue hold dulu deh, karena gue ngelihat dari sistemnya yang kemarin, yang sebelumnya itu kayak misalkan yang tadi gue sebutin,
gajinya ditunggak lah apa segala macem. Terus karena gue juga mikir ini tuh cita-cita gue nih, masa gue nyerah di sini aja gitu, masa gue nyerah sih karena gini doang gitu. Terus akhirnya kayak gue balik lagi lah ke Tuhan gitu. Gue coba istiqoroh nih, kayak nanya, ya Allah kayak ini kalau misalkan ini baik buat gue, tolong kasih jalannya gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah tolong dikasih juga jawabannya gitu. Dan terkejutnya gue di jalan, jadi ada senior gue, dia itu baru resign sebelumnya, dan setelah dia resign itu nggak pernah dikontak-kontakan sama gue. Senior gue tuh ngechat gue, Ram gimana kabar lu, gimana kerjaan lu di hotel gitu kan. Terus gue bilang, gini bang, gue ditawarin kontrak baru bla 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 gitu, gue jelasin lah gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong, Ram kalau misalkan lu dijanjiin kayak gitu jangan percaya. Nah dari situlah gue kayak langsung menemukan jawaban dari istiqoroh gue. Gitu. Jadi prosesnya gue sampai yakin gue tidak mengejar lagi di sana untuk berkarir di kitchen, sampai ibaratnya gue banting setir nih kayak sekarang buat jadi karyawan swasta. Itu sih titik baliknya di situ ya. gitu. Tapi ada terbesit nggak kayak lu someday mungkin kayak mencoba kembali untuk meneruskan apa yang lu udah nyerah di situ gitu, yaitu cita-cita lo sebagai chef? Mungkin sekarang mikirnya lebih ke kayak gue kayak pengen punya usaha makanan gitu, mungkin ya walaupun kecil-kecilan gitu dari yang sebelumnya pernah gue jalanin di kerjaan gue sebagai ya cook helper lah gitu di hotel. Lu enjoy nggak dengan yang sekarang lo geluti ini? Nah itu gue juga sempat mikir kayak kenapa sih gue suka sama satu hal nih, gue pengen ngejar itu, tapi kenapa nih nggak bisa gue dapet gitu. Iya. Tapi di kehidupan gue yang sekarang dengan pekerjaan gue yang sekarang gitu, gue sangat menikmati, sangat enjoy banget gitu. Mungkin dari sisi salary ya pasti ya, itu kan bisa lebih menghidupi di kehidupan yang sekarang gitu. Sama lingkungannya juga sekarang sih enak sih. Lingkungan kerjanya, teman-teman kerjanya. Oke. Saling support juga. Saling gosip juga. Kalau di tongkrongan gak ada yang satu digosipin. Jadi kayak si pengalaman gue yang sebelumnya di kitchen itu kayak ya udahlah, mungkin modal gue buat kalau misalkan gue lagi sendiri gitu gue bisa masak sendiri. Kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih gue ngambil hikmahnya ya. Klise sih sebenarnya, kayak misalkan setiap di balik cobaan ada hikmahnya. Tapi itu bener parah, itu yang gue alamin banget. Pada akhirnya lu lebih enjoy lah dengan apa yang sekarang ternyata beda dengan yang dulu lo ekspektasikan atau cita-citakan gitu. Thank you banget Bang Rama udah mau ditanya-tanya di interview ini. Thank you juga nih udah kasih kesempatan gue buat ngomong. Sukses buat kerjaannya Bang Rama sebagai buruh ketik. Amin. Besok nggak tahu jadi buruh apa lagi dia. Kita doakan saja yang terbaik buat Bang Rama. Terima kasih.